Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba menganalisis mengenai buku yang ke-15 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Gortideo, NIM 17230300113 kelas A reguler sore. Langsung saja, di sini kita berada di tengah-tengah revolusi informasi dan kita baru mulai memahami implikasinya. Beberapa dekade terakhir telah menyaksikan transformasi dramatis dalam cara kita berbelanja, bank, dan tentang bisnis harian kami. Perubahan yang telah menghasilkan proliferasi rekaman dan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detail kecil yang sekali ditangkap dalam memori redup atau memudar potongan kertas sekarang diawetkan selamanya dalam pikiran digital komputer, dalam database yang luas dengan bidang data pribadi yang subur. Dompet kami diisi dengan ATM, kartu panggilan, kartu panggil, kartu pembelanja yang sering, dan kartu kredit, semua yang dapat digunakan untuk mencatat di mana kita berada dan apa yang kita lakukan setiap hari. Privilege aliran informasi ke otak listrik untuk diayak, diurutkan, diatur ulang, dan digabungkan dalam ratusan cara yang berbeda. Digital memungkinkan pelestarian minutia dari kita sehari-hari dan datang dan pergi, dari suka dan tidak suka kita, tentang siapa kita dan apa kita sendiri. Hal ini mungkin untuk membuat kolase elektronik yang mencakup sebagian besar kehidupan seseorang, kehidupan yang tangkap dalam catatan orang yang terdiri dalam jaringan komputer kolektif dunia. Kami saat ini menghadapi munculnya apa yang saya sebut sebagai digital dokumen-dokumen tersebut. Dokumen adalah kumpulan data terperinci tentang seseorang. Dokumen digunakan di pengadilan Eropa untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang untuk mencapai penghakiman. Hari ini, melalui penggunaan komputer, dokumen sedang dibangun tentang kita semua, dan data digitalisasi menjadi bentuk numerik binar yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan memanipulasi dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ratusan perusahaan yang membangun database raksasa profil psikologis, mengumpulkan data tentang ras individu, jenis kelamin, pendapatan, hobi, dan pembelian. Pecahan data dari harian kami sekarang sedang dirakit dan dianalisis untuk menyelidiki latar belakang, periksa kredit, produk, pasar, dan membuat berbagai keputusan mempengaruhi kehidupan kita. Buku ini adalah tentang bagaimana kita memahami dan melindungi privasi dan mengingat perkembangan teknologi yang mendalam ini. Konsepsi lama privasi kami tidak sampai dengan tugas. Sebagian besar hukum yang berkaitan dengan privasi didasarkan pada konsepsi ini, dan sebagai hasilnya telah gagal untuk mengatasi masalah privasi yang muncul yang dibuat oleh dokumen digital. Buku ini bertujuan untuk memikirkan kembali gagasan lama privasi untuk bergulat dengan konsekuensi hidup di era informasi. Yang selanjutnya, masalah berkas digital. Teknologi baru dan masalah baru. Di masa-masa sebelumnya, masyarakat kecil dan intim, informasi pribadi disimpan dalam kenangan teman, keluarga, dan tetangga, dan itu disebarkan oleh gosip dan bercerita. Saat ini, mode dominan menyebarkan informasi bukan melalui gejolak lidah bergosip, tapi melalui bahasa listrik, di mana reformasi berdenyut antara besaran sistem rekaman data dan database. Pada sisi positifnya, perkembangan ini berarti bahwa individu dapat lebih mudah melarikan diri dari mata penasaran masyarakat dan membebaskan diri dari norma-norma sosial yang menghambat individualitas dan kreativitas. Pada sisi negatifnya, serangkaian catatan yang terus berkembang dibuat tentang hampir setiap aspek dari seseorang kehidupan.
Sebagai bisnis dan pemerintah semakin berbagi informasi, dokumen digital tentang hampir setiap individu sedang berkumpul. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius. Informasi yang dikumpulkan tentang kita telah menjadi cukup luas dan sedang digunakan dengan cara-cara yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Namun, kita tahu sedikit tentang bagaimana reformasi sedang digunakan dan kita tidak memiliki kekuatan untuk berbuat banyak tentang hal itu. Komputer memungkinkan pemasar untuk mengumpulkan dokumen rinci informasi pribadi dan untuk menganalisis dan untuk memprediksi perilaku konsumen. Melalui berbagai teknik analitik, pemasar membangun model produk apa yang diinginkan pelanggan tertentu dan bagaimana mendorong pelanggan untuk mengkonsumsi. Perusahaan tahu bahwa kita menghabiskan uang, apa yang kita lakukan untuk mencari nafkah, berapa banyak yang kita peroleh, dan di mana kita tinggal. Mereka tahu tentang latar belakang etnis kita, agama, pandangan politik, dan masalah kesehatan. Perusahaan tidak hanya tahu apa yang telah kita beli, tetapi mereka juga memiliki ide bagus tentang buku apa yang telah kita beli dan akan segera membeli atau film apa yang kita ingin dilihat. Catatan publik, bayangkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksa individu untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi pribadi tentang diri mereka sendiri. Di mana mereka tinggal, nomor telepon mereka, deskripsi fisik mereka, foto mereka, usia mereka, masalah medis mereka, semua pelanggaran hukum mereka sepanjang masa hidup mereka, nama-nama orang tua, anak-anak, dan pasangan mereka, afiliasi partai politik mereka, di mana mereka bekerja dan apa yang mereka lakukan, properti yang mereka miliki dan nilai yang lebih baik, dan kadang-kadang bahkan catatan psikoterapis mereka, dokter, catatan, dan informasi keuangan. Kemudian bayangkan bahwa pemerintah secara rutin menuangkan informasi ini ke dominan publik dan mempostingnya di internet, di mana informasi ini dapat diakses dari di seluruh dunia, dengan memberikannya kepada setiap individu atau perusahaan yang meminta, atau bahkan dengan menyediakan seluruh database informasi pribadi atas permintaan. Pikirkan tentang bagaimana informasi ini akan tersedia bagi mereka yang membuat keputusan penting tentang kehidupan dan karir seseorang, seperti apakah individu akan mendapatkan kepinjaman atau pekerjaan. Juga pertimbangkan bahwa dalam banyak kasus individu bahkan tidak akan tahu bahwa informasi sedang digunakan untuk membuat keputusan ini. Bayangkan juga bahwa informasi ini akan diperdagangkan di antara ratusan perusahaan sektor swasta yang akan menggabungkan dengan tuan rumah informasi lain seperti hobi seseorang, pembelian, majalah, organisasi, sejarah kredit, dan sebagainya. Profil yang bisa diperluas ini akan kemudian dijual kembali kepada pemerintah untuk menyelidiki dan memantau individu dengan lebih efisien. Berhenti membayangkan apa yang saya jelaskan adalah realitas yang berkembang di Amerika. Negara dan ancaman yang ditimbulkan terhadap privasi dengan cepat menjadi lebih buruk. Pemerintah federal, negara bagian, dan lokal, penyimpanan catat publik yang mencakup kehidupan seseorang sejak lahir hingga mati. Catatan-catatan ini berisi segudang detail pribadi. Sampai saat ini catatan publik sulit untuk mengakses, menemukan informasi tentang publik yang sering melibatkan berburuan pemulung melalui kantor-kantor lokal untuk menggali catatan. Tetapi dengan internet, catatan publik semakin diposting secara online, di mana siapapun dan di mana saja dapat dengan mudah mendapatkan dan mencari mereka. Yang terakhir, akses pemerintah. Data dalam dokumen digital semakin mengalir sektor swasta kepada pemerintah, khususnya untuk penggunaan penegakan hukum. Lembaga dan penegak hukum telah lama dan mencari informasi tentang individu dari berbagai perusahaan dan lembaga untuk menyelidiki penipuan, kejahatan,
kejahatan kerah putih, perdagangan narkoba, kejahatan komputer, pornografi anak, dan jenis aktivitas kriminal lainnya. Setelah seorang teroris September, dorongan bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi pribadi telah sangat meningkat, karena data ini dapat berguna untuk melacak teroris dan profil penumpang maskapai penerbangan untuk pencarian yang lebih menyeluruh, dan catatan rinci tentang bahan bacaan individu, pembelian, penyakit, dan aktivitas situs web memungkinkan pemerintah untuk merakit keuangan, kesehatan, psikologis, keyakinan politik, kepentingan, dan gaya hidup. Banyak orang yang berkomunikasi melalui internet dan menggunakan nama layar atau samaran. Data dalam dokumen digital dapat mengungkapkan identitas mereka serta mengekspos semua orang dengan siapa mereka mengasosiasikan dan melakukan bisnis. Baik, itu saja video dari buku yang ke-15. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tingkah laku. Sekian dan terima kasih.